Vacuum cleaner penyedot batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi liyadza wa ma kunna linatadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya lah hingga saat ini kita masih diberi banyak nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat ataupun nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi akhir zaman, Nabi seri tauladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya memulai tausiah singkat ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Faisal Ali Furqon. Di sini saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Remaja dan Media Sosial, Dosa atau Pahala. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita hidup di era digital. Hampir semua orang menggunakan media sosial, dari yang muda sampai yang tua, terutama kita sebagai remaja. Pertanyaannya adalah, apakah media sosial itu dosa atau pahala? Dosa, karena media sosial dapat menimbulkan fitnah, gosip ataupun informasi yang salah, yang mana banyak terjadi di zaman sekarang ini melalui postingan, video, foto ataupun teks yang menyebarkan gosip, fitnah ataupun informasi yang salah. Dan banyak sekali remaja sekarang yang posting foto ataupun video yang tidak senonoh, yang mengikuti tren-tren media sosial zaman sekarang melalui aplikasi lainnya. Terutama bagi kaum perempuan, banyak sekali perempuan sekarang yang memposting foto ataupun video yang tidak senonoh, yang menampakkan aurat mereka. Bukankah dalam hadis telah dijelaskan, inna nuhina auratina, tutuplah auratmu sebagaimana mestinya, dan janganlah kamu menampakkan auratmu. Di mana Rasulullah SAW telah berjuang, telah mengorbankan jiwanya dan berperang untuk mengangkat derajat seseorang perempuan dari yang dulunya dihina, dilecehkan. Perempuan yang menampakkan auratnya sama saja membawa kepala keluarga, suami ataupun ayah, satu langkah ke pintu neraka. Dan melalui media sosial juga kita dapat menimbulkan bullying ataupun penindasan terhadap orang lain. Contohnya menyebarkan aib ataupun foto, video ataupun teks seseorang yang ingin tindas ataupun korban tersebut. Orang sekarang yang menggunakan media sosial untuk melakukan bullying ataupun penindasan terhadap seseorang dengan cara memposting foto ataupun video dan teks ataupun aib seseorang melalui media sosial, sehingga yang mendengar, yang melihat ataupun membacanya akan menimbulkan fitnah ataupun prasangka-prasangka, baik itu prasangka baik ataupun buruk. Oleh karena itu, jauhilah hal-hal negatif tersebut yang menggunakan media sosial. Di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibul katsiran minadh-dhon. Artinya, dan jauhilah dari banyak prasangka, sungguhnya prasangka itu adalah dosa. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada muslim yang menuduh muslim lainnya dengan kefasikan, kecuali dia itu sendiri yang terkena tuduhan itu. Hadis riwayat Bukhari. Namun media sosial juga bisa menjadi pahala, karena kita bisa mendapatkan informasi ataupun berbagi ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Dan juga bisa kita memposting foto atau video ataupun berbagi trik
ataupun tips yang positif, di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmati may yasha wa may yu'tal faqad util khairan katsiran wa may yazakkaru illa ulul albab. Dia akan memberikan hikmah pada siapa yang dia hendaki, dan barang siapa yang mendapatkan hikmah, maka ia akan mendapatkan banyak kebaikan, dan tidak ada yang dapat mengambil darinya kecuali ulul albab. Oleh karena itu, mari kita menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal positif, di mana di bulan yang penuh berkah, di bulan suci Ramadan ini, kita pergunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya, dengan posting video ataupun teks yang positif, yang bisa berbagi ilmu, baik ilmu dunia ataupun akhirat. Dan jangan karena media sosial kita lalai dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat 5 waktu. Kita lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu karena media sosial. Dan di bulan suci Ramadan, perbanyaklah berbuat kebaikan dengan cara tadarusan, membaca Al-Quran, ataupun dengan hal-hal positif ataupun hal-hal yang baik lainnya yang bisa membawa kita, atau kita akan mendapatkan pahala, dan sebagai tabungan kita di yaumil akhir nanti. Buah mangga baru dipetik dibelah menjadi 4. Surga itu bukan untuk dia yang cantik, tapi untuk dia yang taat. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak amal ataupun tabungan untuk kita di yaumil akhir nanti. Jangan karena media sosial kita meninggalkan sholat. Contohnya saja di bulan suci Ramadan ini ada sholat tarawih. Kita meninggalkan sholat tarawih dengan media sosial. Sholat tarawih yang dikerjakan tidak lama ataupun tidak lama sampai 2 jam ataupun 1 jam, paling lama 1 jam. Itu kalian malas ataupun tidak mengerjakannya. Sedangkan kalian bermain media sosial saja berjam-jam ataupun berhari-hari kalian sanggup. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apakah media sosial itu dosa ataupun tidak, itu tergantung kita yang menggunakannya. Apakah kita menggunakan media sosial untuk hal-hal positif, itu akan membawa kita atau akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila kita menggunakan media sosial dengan hal-hal negatif, kita akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, mari kita pergunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal positif, dengan cara berbagi ilmu ataupun mencari ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia ataupun akhirat. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja tausiah singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil hikmah dan dapat
menjadi manfaat bagi kalian yang mendengar ataupun yang melihat. Ayo ting ting beli kepiting di hari Sabtu. Thank you for eating. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.